Hello, welcome back Bleh. Kali ini kita mau samperin salah satu maestro pembuatan kandang kambing Etawa. Tempatnya ada di kota Jombang. Ikutin terus ya Bleh. Yuk. Sebelum kita mulai video kali ini, jangan lupa bantu subscribe-nya dong. Ting dong, ting dong. Oke, kebetulan kami sudah sampai di lokasi. Di lokasi Hitam Putih Farm. Beliaunya adalah ownernya sendiri, Hitam Putih Farm. Ini Mas Hudi atau Pak Hudi atau Pak Brot. Pak Brot. Pak Berat. Pak Brot. Lu enak ya, Pak Brot. Lu enak Pak Berat. Beliaunya spesialis kandang untuk kambing Etawa. Mari kita kulik-kulik dan kita bedah. Pak Hudi, Siap. semenjak mulai kapan berkecimpung di kandang kambing Etawa ini? Saya mulai berkecimpung di kandang kambing Etawa ini mulai tahun 2015. 2015. 5 tahun Brot, lumayan. Sebetulnya sih 2014 itu masih coba-coba, terus baru dikomersilkan itu mulai tahun 2015. Terus kayak kandang untuk kambing Etawa itu apakah memerlukan bahan-bahan khusus atau bahan yang hitam putih sering digunakan itu biasanya bahan-bahan apa itu? Kayu-kayunya itu? Untuk bahannya sendiri itu saya lebih pakai kayu Kalimantan sama kayu waru. Kayu Kalimantan dan kayu waru. Ya, sebetulnya banyak sekali sih ya. Bisa pakai kayu waru, bisa pakai kayu salam, bisa pakai kayu doar, bisa pakai kayu mauni. Kenapa pilihannya kayu-kayu tersebut? Untuk saat ini yang sering saya pakai itu saya menggunakan kayu waru untuk lantai, kayu Kalimantan untuk dinding, kayu mauninya untuk tempat pakan. Nah, ternyata beda-beda kawan. Untuk lantainya kayu waru, untuk dindingnya Kayu Kalimantan, bisa kayu akasia, bisa kayu waru, juga bisa dipakai dinding. Terus Tergantung untuk budget. tempat pakannya kayu? Untuk tempat pakannya sih pakai kayu mauni. Mauni. Nah, Bukan kayu cimplukan ya? bukan. Kayu cipluan itu biasanya saya pakai untuk di dalam tempat pakannya. Buat pakan berarti. Iya. Terus apakah ada ukuran-ukuran tertentu? Ukuran maksudnya ukuran Untuk kambing jantan itu sekian, untuk kambing betina sekian atau sama? Ini dibuka apa enggak ini? Oh ya silahkan. Dibuka. Mungkin teman-teman yang di rumah kan buat pemula-pemula yang belum tahu ukuran kandangnya harus seberapa, tingginya seberapa, lebarnya seberapa, panjangnya seberapa, kan belum tahu Mas. Oke. Mari kita cari tahu, kita bedah ke beliaunya langsung. Oke Bleh, oke kawanku semuanya, kawan peternak senusantara. Barangkali channel ini bermanfaat untuk ditonton, tolong bantu subscribe channel. Jadi ini saya buka semuanya. Saya buka semua pembuatan kandang standar kambing Etawa. Standar kandang Indonesia. SKI. Betul. Betul ya? Betul. Jadi begini,
Untuk ukuran kambing pejantan, untuk ukuran kambing pejantan itu saya yang sudah dari mulai tahun 2019 sampai sekarang itu saya pakai ukuran 180 sampai 2 meter kali 2 meter atau 3 meter tergantung yang dipakai lahan yang ditempati. Kalau memang lahannya memenuhi syarat ya kita pakai ukuran terbesarnya 180 kali 2 meter 2 meter apa 2 meter kali 3 meter. Oh, berarti lebarnya 120 ya, panjangnya bisa 2 meter, bisa 3 meter, bisa 2 meter setengah. Ya. Asal jangan 50 cm. Lemuan itu namanya. Itu untuk jantan ya? Untuk pejantan. Untuk pejantan. Untuk tingginya? Untuk tingginya buat pejantan sendiri itu saya pakai ukuran 140 cm sampai 150 cm. Itu untuk pejantan. Itu nggak sundul ya? Enggak. Ukuran kambing masih ada space ya? Masih ada space. Jadi kalau terlalu pendek, takutnya kambing itu kepalanya digaruk-garukan gini, akhirnya rusak. Bulunya rusak dari kepala. Ya memang alangkah baiknya dikasih space lah. Benar. Dari tingginya kambing dikasih space minimal berapa senti space-nya itu? 10 cm? Minimal 10 cm. 10 cm. Itu untuk pejantan. Untuk betina sendiri? Kalau untuk betina sendiri itu saya pakai ukuran panjang 180 kali lebar 130 cm. Untuk tingginya kita pakai ukuran 130 sama 140. Itu sudah standar kandang kampung. Ternyata rumit gampang. Iya Pak. Sebenarnya gampang Pak. Gampang, gampang sekali. Cuma kalau nggak tahu itu yang sulit. Nah itu. Makanya di sini saya bedah semuanya. Untuk ukuran lebar pintu apa ada ukuran khusus? Kalau sebetulnya sih semua sudah saya standarkan, saya patenkan. Untuk ukuran pintu sendiri itu saya pakai lebarnya itu 45 cm. Tingginya tergantung ukuran kandang. Paling sekitar 117 120 cm. Itu untuk ukuran pintu. Yang penting ada space pada saat kambing keluar masuk, ada space-nya ya. Betul. Nggak ngepres ya. Ya, kalau kambing kan kemungkinan lebar paling lebar kambing 40 cm kan masih ada sisa 5 cm. Itu nggak mungkin kambing melewati pintu itu, kekecilan pintunya apa kurang lebar nggak mungkin. Itu sudah paten. Tempat pakan sendiri apa ada ukurannya juga? Untuk jantan sekian, untuk betina sekian atau sama? Untuk kambing ukuran tempat pakan itu kalau pejantan saya pakai ukuran yang ke depannya itu 55 cm sampai 56. Kalau untuk betina itu 45 sampai 46. Tapi tingginya sama, tetap 30 cm. 30 cm ya. Iya, 30 cm yang di samping yang di depan itu. Yang di samping itu 30 cm. Nah, untuk tatakan kambingnya sendiri yang di dalam itu pakai 20 cm. Jadi nggak sama tinggi samping sama tinggi yang di tempat tatakannya kambing itu nggak sama. Nah, untuk kandang ini sendiri, ini modelnya itu paten atau portable, Mas? Kalau untuk kandang ini saya pakai portable, jadi makanya bisa bongkar pasang ya. Bongkar pasang. Kita produknya di sini, bikinnya di sini, kita tinggal pasang di lokasi. Nah, itu teman-teman luar biasa. Jadi dikemas di sini, pembuatan dindingnya, pintunya, tempat pakan itu tetap buatnya di sini. Begitu pengiriman sampai di tempat pengiriman tinggal pasang, luar biasa. Jadi nggak bikinnya di tempat pemasangan enggak ya? Enggak. Nanti terlalu lama. Terlalu lama ya. Karena untuk menghemat waktu, karena ini kandang pesenannya nggak hanya lokal saja, yang ternyata luar kota juga. Yang jelas hemat biaya, Mas. Hemat biaya. Benar. Kebetulan
Pak Brot atau Pak Budi ini rekan kami dalam beternak. Jadi beliaunya ini nggak hanya membuat kandang, tapi juga beternak. Itu luar biasa. Tapi yang utama apa Mas? Yang utama pembuatan kandangnya. Wah, yang utama pembuatan kandang. Beternak itu untuk penyaluran ya. Penghasilan sampingan Dan hobi ya. Hobi. Nah, Yang itu jelas pasti hobi. Kalau bikin kandang nggak ada terannya, kan kayak gula nggak ada kopinya. Oh betul. Masa manis aja nggak ada pahit-pahitnya. Oh iya. Apakah ada resep atau konstruksi yang supaya tidak menimbulkan bau yang menyengat gitu? Umpamanya, tinggi kandang dari tanah sekian atau yang lain, monggo silakan. Gini, untuk kandang sendiri supaya tidak menimbulkan bau, itu usahakan kandang itu di bawah kandang itu jangan diplester, jangan dikasih lantai plesteran gitu. Usahakan yang dari kandang itu bikinkan lubang sekitar 50 cm sampai 90 cm. Ternyata nggak boleh di semen. Jadi memang alangkah baiknya itu tanah ya. Karena Betul. untuk menyerap amoniak ya. Betul. Berarti harus menggali berarti. Harus digali. Oh. Bawah kandang itu harus digali 50 sampai 1 meter terlalu dalam. Biasanya 50 sampai 80 lah ya. 80. Berarti harus digali bawahnya 50 atau 80 cm untuk tidak menimbulkan bau dan tidak sering membersihkan ya. Itu kan juga menghemat waktu sebetulnya. Oh gitu ya. Kemungkinan membersihkan serindilnya sendiri itu bisa sampai tahun baru sekali dibersihkan. Tapi kalau dipakai plester tiap hari dibersihkan masih tetap keluar bau. Makanya saya sarankan untuk tempat serindil itu ada di bawah kandang itu digali. Ya. Saya tidak. Terus untuk pembuatan kandang itu memerlukan waktu berapa lama? Untuk satu plong? Untuk satu plong itu bisa 2 hari 3 hari. 2 hari mungkin. 2 hari Ya. Untuk satu plong itu untuk 1 ekor. Berarti untuk 1 ekor itu butuh waktu 2 hari. 2 hari ya. Betul. Terus yang paling lama atau paling banyak itu mengerjakan kandang untuk berapa ekor kambing, Pak? Dalam satu tempat loh ya? Dalam satu tempat. Dalam satu tempat ini yang paling banyak saat ini di Jogja. Di Jogja. Itu kapasitas, sebetulnya kapasitasnya cuma sedikit. 16 untuk betina, 3 untuk jantan. 16 untuk betina, 3 untuk jantan. Berarti untuk 19 ekor ya? Yang kedua di Jombang sendiri. Punya MD Farm. Ternyata teman-teman sudah sampai ke Jogja juga. Padahal beliaunya sendiri tinggal di Jombang. Sudah sampai di mana aja, Mas? Untuk kandang hitam putih ini sendiri. Hitam putih. SKI ya? SKI, benar. SKI. Untuk produk yang saya bikin sendiri, ini sudah sampai di Jakarta, di Purbalingga, di Jogja, sama di Jawa Timur sini sendiri. Ternyata menusantara ya. Alhamdulillah. Luar biasa. Kayak jarak dinding ya? Ya. Untuk ukuran dinding itu jarak dari kayu yang satu ke kayu yang lain itu minimal atau maksimal itu pasti ada ukurannya ya? Pasti ada. Seperti juga dari lantai kandang gitu sampai ke tempat pakan
itu mungkin ada perbedaan antara kambing jantan atau betina gitu. Pasti kan ada ukurannya. Pasti Nah, ada. monggo dijelaskan, Pak Budi. Kalau untuk ukuran jarak dinding antara kayu satu dengan kayu yang lain, ini biasanya saya pakai ukuran 7 sampai 8 cm. 7 sampai 8 cm dengan kayu ukuran 3 kali 4. Jadi jangan pakai ukuran yang lebih kecil dari ini. Ini standar ukuran 3 kali 4. Dan untuk tempat pakan sendiri, jarak dari lantai ke tempat pakan itu tingginya 60 cm. Bisa 55, bisa 60, tapi standarnya 60 cm. 60 cm dari lantai ke tempat pakan itu. Jadi untuk lubang kambing, lubang tempat pakan itu Palungan ya? palungan. Nah, itu kalau untuk pejantan itu biasanya saya pakai lubangnya itu tingginya itu saya pakai ukuran 40 sampai 50 cm. Tapi kalau untuk betina itu cukup 25 cm. Jadi beda. Kalau pejantan biasanya kan lebih tinggi. Berarti Tapi antara jantan dengan betina 15 cm ya perbedaannya. Perbedaannya. Tapi kalau untuk ukuran dari lantai ke tempat pakan semua sama. Sama ya? Sama. 60 cm. Kandang etawa ini kan ada dua macam. Heeh. Untuk daerah dingin sama di daerah panas. Jadi untuk di daerah dingin itu biasanya dindingnya rapat. Oh. Seperti di daerah pegunungan itu dindingnya biasanya rapat. Lebih rapat ya? Lebih rapat. Berarti antara kayu yang satu dengan yang lain itu lebih Merapat. lebih kecil ya? Rapat. Jadi nggak ada selang. Oh, gitu. Nah, yang dari lantai ke tempat makan ini biasanya 60 cm itu rapat, keliling. Tapi kalau untuk daerah panas ya seperti ini. Nah, jarak antara dinding ini antara ruji satu ke ruji satu ini biasanya 7 sampai 8 cm. Itu bedanya di situ saja. Lainnya sama. Ternyata ada perbedaan antara suhu panas dan suhu dingin. Nggak bisa dipukul rata ya? Nggak bisa, Mas. Nggak bisa. Karena kalau di udara dingin terlalu apa ya, kalau orang Jawa bilang renggang. Yo, kasihan juga. Kurang bagus Ya. di kambing. Kedinginan. Kalau Kayak kita sendiri lah manusia. Kalau di udara dingin kepinginnya anget-anget. Nah, itu teman-teman. Itu bagian-bagian dari konstruksi kandang. Gimana supaya kandang itu tidak menimbulkan bau yang menyengat, gimana cara pembuatan kandang untuk kambing jantan ukurannya dan kambing betina ukurannya tadi sudah dijelaskan satu persatu. Mungkin buat teman-teman kalau masih ada yang kepingin nanya-nanya lagi, tinggal tulis di komen, atau mungkin yang langsung mau berhubungan dengan beliaunya langsung, sang pakar, mungkin ada Instagram atau Facebook. Ada Instagramnya Hitam Putih Farm sama Facebooknya Hitam Putih Farm. Oke bre, mudah-mudahan video kali ini bermanfaat ya Pak Brot. Siap, semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Tapi jangan lupa Like, komen, dan subscribe MD Project. Project.